sahabat kabar Medan, ketemu lagi bareng Kak Sandra di Ngobrol Seru bareng Kak Sandra. Hey, dan hari ini udah ada tamu spesial Kak Sandra lagi nih. Ini seorang musisi yang cukup terkenal di kota Medan ya. Karena kita juga masih di aura-aura memperingati Hari Musik Nasional. Jadi kita nih pengen bertanya-tanya, menguak sehari-harinya seorang Afif Nabawi. Aduh, halo. Kok gitu Seorang sih? Afif Nabawi. Iyalah, ya, seorang kan, Iya, orang iya, kan, lebih enak gitu daripada seekor. Ini hari ini mode pakaian kantor nih, sorry ya. Iya, nggak apa-apa, karena itulah tadi penasaran juga nih. Mungkin sahabat kabar Medan pengen tahu atau udah mungkin sering dengar karena kemarin-kemarin itu luar biasa dia banyak masuk koran, dia banyak di sosial media, dia masuk media online luar biasa sekali ya. Itu karena kemarin pernah ikut apa namanya North Oh, Sumatera Jazz Festival ya, bener ya? iya, Nostalgia Festival, Terus With the pernah Fest With the Fest 2000 2018. Yang terbaru sih yang Erwin Gutawa itu. Erwin Gutawa, luar biasa Iya, sekali. aku menyombong di awal. Ya nggak apa-apa, kita emang di awal tuh harus nyombong Iya, dulu, iya, baru kita maaf. kuak gitu backgroundnya. Ini orang langsung nge-skip videonya. Langsung skip ya. Oke, tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih ya kesibukan Afif sendiri itu apa nih sehari-harinya? Aku aku sebenarnya lagi proses tesis nih untuk S2. Kemudian aku juga karena aku ngambil psikologi, Mm-mm. aku ngambil profesi psikologi. Jadi ngambil S2 sama gelar psikolognya gitulah ceritanya kan. Mm-mm. Kemudian aku kerja di GKN, Gedung Keuangan Negara. Sama ada satu biro psikologi lagi yang aku mungkin nggak bisa sebutin di sini. Itu sih Oh, aktivitasnya. berarti sebenarnya sekarang lebih aktif sebagai di bagian psikologi daripada musiknya kayak mana tuh? Sebenarnya sih mungkin banyak orang juga yang nanya kan. Mm-mm. Aku di Instagram tuh lebih sering nge-share musik kan. Iya, betul. Tapi kalau orang kadang-kadang lihat aku siang-siang, Pep kok rapi kali kok kayak kades gitu loh. Tinggal pakai peci ya, Pep Iya. ya? Jadi aku sih sebenarnya konsepnya pengennya kayak Tompi sebenarnya. Jadi Mm-mm. ya kerja gitu kan. Tapi ada identitas lainnya mungkin sebagai musisi. Jadi balancingnya aja sih tinggal masalahnya. Tapi lebih berat ke musiknya atau ke pekerjaan? Ya, ini bicara idealis atau realistis nah nih. Aku sih nggak ngeliat itu sebagai idealis atau realistis ya, karena menurut aku Hmm. duit. Gini, goal aku main musik bukan duit dan goal aku kerja itu bukan kayak untuk cepet kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Dua-duanya itu bisa bawa Ini seru nih ya, terus. kebahagiaan. Ini Iya, akan jadi pembicaraan filosofis yang nggak penting nggak apa-apa, sebenarnya. nggak apa-apa. Ya intinya adalah kalau disuruh milih sih pasti aku bakal milih yang jangka panjangnya psikologi ya ceritanya. Oke. Tapi kan eh, bukan berarti itu aku harus nge-left out si musisinya gitu. Itu sih. Ya, selagi bisa manajemen waktu juga ya, tanggung Iya, jawab yang penting dapat dua-dua ya kan. iya. Terus karena kita tahu nih ya, Apip ini lebih ke instrumen, musik instrumen gitu Iya, ya. instrumental. Kenapa lebih ke arah situ? Hah, eh, jadi aku tuh dulu dibesarkan di era musik tahun-tahun 2010 yang lagi rame-ramenya Dream Theater. Jadi kalau Oh, oke. kalau kalau mainnya nggak nge-skill tuh nggak musisi Iya. lah gitu Iya, ceritanya. anaknya harus skill banget gitu ya. Harus skill ya. Iya, Jadi betul, betul, betul. kebawa itunya sih sebenarnya dari situ. Terus Mm-mm, jadi latihan kayak orang gila terus latihan. mm-mm. Ujung-ujungnya kebablasan jadinya instrumental gitu. Kayak aku nggak butuh vokalis. Enggak. Maksudnya Iya. Tapi eh punya band kan? ada band Garside kan. Tapi Hmm. maksudnya ujung-ujungnya kan memang pertama tuh ya sama Garside dulu sih. Mm-mm. Sorry, sebenarnya tuh pertama udah ada album solo. Oke, solo duluan berarti. 2014 tuh kan. Mm-mm. Nah, udah gitu kemudian sibuk apa namatin skripsi segala macam, magang apa segala macam. Kemudian barulah 2016 sama Garside. Oke. Nah, dari Garside tuh banyak belajar tentang taste musik lah. Udah mulai nggak terlalu yang skill-skill segala macam. Terus Lebih yang ke apa bilangnya, yang ke anak muda lah gitu ya ya. lebih tahu tentang market musik tuh gimana. Ah, Baru ujung-ujungnya tahun 2000 berapa sih Telecast 2019 ya? 2019 Nah, itu Telecast. rilis album lagi, itulah Itu album solo ya solo. kemarin. Wah, berarti udah punya 2 album solo gitu. Iya, Kalau dari satu album satu EP. EP itu kayak mini album gitu lah. Oke, berarti sama band udah punya album juga. Iya, kalau sama band EP namanya. Oke, berarti udah ada 3 album lah hitungannya ya, walaupun itu Iya. sama band. Itu luar biasa sih, itu dari tahun 2014. Mm-mm. Sekarang 2021 7 tahun berarti. Dan itu ada gabung kayak di komunitas atau gimana nggak? Komunitas pengajian apa? Komunitas. Enggak, pengajian tuh enggak. Enggak, Keren juga komunitas serius komunitas pengajian apa? ya. Enggak, komunitas musik lah. Masa Ada. komunitas gamer? Ada namanya Medan Gitar Jam. Mm-mm. Itu 2010 sih berdirinya. Jadi udah hampir 11 tahun juga. Itu sih yang apa ya pertama kali nyulit untuk
tekunin gitar sih sebenarnya. Itu maksudnya apa pendiri-pendirinya juga atau gimana? Co-founder, ya. Ada Co-founder. beliau namanya Bang Dede, beliau foundernya. Oke, oke. Terus sebenarnya dari musik instrumental gitu ya, itu ada kayak pesan khusus nggak sih yang mau disampaikan pada pendengar gitu? Kenapa kalau kan dengar itu kayak nenek yang tadi pinjar-pinjar gitu kan? Tapi Iya. sebenarnya ada pesannya nggak sih itu? Sebenarnya sih, sebenarnya ini sama dengan kayak gini loh. Nggak ada yang main musik kayak gitu di Medan, jarang gitu. Oke. Jadi karena sedikit yang main, jadi marketnya gede gitu. Kayak aku tuh ikan gede di kolam yang kecil sebenarnya. Jadi kelihatan pasti kan gitu, nonjol gitu. Jadi Berarti ini memanfaatkan kesempatan lah jatuhnya ya. iya. Iya kan? Iya, antara kesempatan dan sosok keren. Ya maksudnya Ya nggak apa-apa. Kita kalau ada kesempatan mau sok keren ya nggak apa-apa. Kan cuma aku sendiri di sini kan gitu. iya, tapi ujung-ujungnya memang alhamdulillah sih waktu Telecast kemarin kan. Telecast tuh by the way yang peluncuran albumnya yang Yes. kedua ya. Itu kan Kak Hasan kan MC-nya kan. Iya. Dan itu dan itu kan, Ketawa. dan itu kan rame kan yang datang kan ternyata. Rame. Iya, kalau Gitu. itu ya ini aja sih FYI aja itu memang sebelum Covid ya. Iya. 2019 di bulan Februari ya kalau nggak salah. Nah, jadi memang di situ keren sih si Apipnya sendiri itu dia banyak berkolaborasi dengan musisi-musisi, ada gitaris-gitaris Iya. di Medan ya. Banyak juga gitu. Itu keren sih. Dan terus kalau misalnya sejauh ini nih ya, ada berapa genre musik instrumen yang udah Apip produksi? Sebenarnya ya sebenarnya kan bawaannya karena awal-awal 2010 yang skill-skill itu ya pasti metal lah, metal rock. Kemudian nanti udah mulai masuk ke jazz juga. Masuk sama Garside ya diracunin sama orang Garside tuh ya masuk ke indie rock, indie pop gitu lah jadinya. Oke, berarti udah banyak juga. Tapi bisa aku paling nggak kemana bisa aja. country. Jadi kalau mau main musik country, Oh, country. musik jazz yang terlalu dalam kayak aneh-aneh aku udah puluh alam. Sebenarnya jazz aneh-aneh itu kayak mana ya? Pokoknya jazz sama sih, maksudnya kayak jazz tuh ada yang sederhana, ada yang bener-bener dalamnya minta ampun sampai nggak tahu lagi nih akord apa sih ya gitu. Oke. Tapi sebenarnya yang paling Apip kali ini yang mana genrenya? Gabungan antara jazz sama rock, namanya fusion sih nama musiknya. Fusion. Fusion Kalau itu dari artinya kan udah penggabungan. Iya, jadi kalau dari Spotify itu sebenarnya kan genre aku sebenarnya tuh ya udah fusion. Di fusion gitu ya. Iya. Oke. Terus kan ini tertarik musik pastinya ya kan. Terus kenapa ya ini pertanyaannya sebenarnya pasti udah banyak lah Apip dengar ya kan. Anak musik ngambil kenapa kok psikologi kuliah ini balik lagi kayak yang tadi nih cuman pengen tahu lebih dalam gitu. Karena kan udah pasti kuliah dulu atau udah ada gemar musik duluan. Kenapa maksudnya nggak ngambil memang jurusan musik atau sekolah musik gitu? Dulu sebenarnya waktu SMA itu sempat mau Jogja yang isi seni Jakarta. Indonesia ya, sorry aku lupa. Apa sih? Isi itu apa sih? Aku lupa ya kepanjangannya. Pokoknya di Jogja tuh ada kayak Institut Seni. Institut Seni Indonesia itu lah. Iya, itu kan. Nah, jadi sempat mau ke situ, cuman ujung-ujungnya kayak mikir nggak harus ke sana untuk main musik. Kan? Terus nggak tahu ya, aku dulu kejebak di IPA. Sorry itu saya aku nggak terlalu suka sama. Ya kan, fisika, kimia dan kawan-kawannya. Makanya kuliah udah capek, aku nggak mau yang berhubungan mau mikir-mikir berat lagi. Iya. Jadi ujung-ujungnya ngelihat cocoknya memang sama psikologi sih. Jadi memang ya udah apa ya? Memang udah jodoh kali ya. Maksudnya memang dia ke psikologi dan cocok memang. Dan ujung-ujungnya kan sekarang sampai terus S2 terus itu ya ujungnya di bidang psikologi juga. Oke. Sebenarnya sih psikologi sama musik itu kayak bisa nyambung gitu loh. Kayak contohnya? Misalnya ilmu marketing di musik itu kita masukin psikologi bisa gitu. Oh iyalah, kalau yang kayak gitu-gitu pasti kan kita harus membaca psikologi pasar juga. Nah, kan? Iya sih. Lu anak FIB atau anak marketing? Dua-duanya. Oh iya, okay. Gue sekarang anaknya digital marketing banget, gila lu. Okay. Tapi Pep sebenarnya awal-awal itu terjerumus. Masuk salah kali bahasanya. Masuk ke musik itu ada yang ngajak atau mungkin ada sosok yang dikagumi pengen kayak dia gitu. Awalnya gimana? Memang keluarga kan memang kayak nenek tuh dulu pianis gitu. Terus ayah juga bisa nyanyi. Jadi memang dari kecil kayak udah dicekoin sama musik gitulah kan. Ada darah musisinya memang ya. Cuman dulu waktu SMP kan masuk kelas bilingual tuh. Jadi kelas bilingual tuh bayangin aja belajar belajar matematika sama fisika tuh pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya. Kan awak jadi sampah lah di situ. Nggak bisa apa-apa kan. Jadi layaknya anak SMP yang ingin mencari identitas dan ingin ditaksir cewek. Jadi
Biar sok keren. Ya, Oke. dan sok keren, jadi Iya. main musik. Dan ujung-ujungnya karena di kelas itu, di kelas bilingual itu nggak ada bisa main musik, jadi aku identitas aku adalah musisi di kelas itu. Jadi Apip yang mana? Apip main musik itu. Disitulah kebentuk image kalau kayaknya memang musik ini cocok nih gitu. Untuk Sampai sok keren. sampai sekarang ya, untuk sok keren sampai sekarang. Iya, biasanya gitu. Apalagi gitaris kan. Biasanya, aduh, gitaris-gitaris Aku ingin mencoba humble loh mendebar-debar di sesi pesona. ini. Apa-apa aku buka semua. Biasanya gitaris yang paling terpesona yang tadi bapak tadi itu aja kayak gitu kan. Iya sih. Bisa, So-oke-nya tuh. bisa diakui. Iya kan? Yang paling show off, yang paling Iya. pengen di depan. Yang tiba gagal apa namanya yang mosing-mosing or naik something speaker. itu. Nah, itulah dia. Kalah vokalis dibuatnya. Terus gimana nih? Kisah atau inspirasi dari album Apip yang udah dirilis? Rilis. Kalau yang pertama tuh tentang alter ego tuh kan tentang kayak dua sisi manusia gitu. Jadi ya mau gimana pun baiknya kita, mau gimana pun buruknya kita pasti ada baik di antara buruknya gitulah kasarnya kan. Oke. Kalau yang di kedua itu nama albumnya Kiryoku. Kiryoku itu sebenarnya semangat hidup. Jadi ceritanya sih lagunya itu tentang apa ya? Kayak segimana pun kita lagi jelek-jelek situasi, sebenarnya kalau kita masih ada nafsu untuk sebenarnya Kiryoku itu bukan semangat hidup sih. Kalau dari bahasa Jepangnya, nafsu hidup gitu. Jadi agak aneh translatannya. Jadi sama dengan kayak kita lihat nafsu makan. Sorry, lihat nafsu makan. Misalnya kayak gimana kita nafsu makan gitu. Jadi intinya rencananya sih album itu kayak supaya ngasih semangat ke orang kalau kau tuh gak usah murung-murung kali lah. Apalagi zaman-zaman Kiryoku itu lagi banyak anak-anak indie yang murung-murung depresi, pingin suicide, gitu-gitu loh. I know, itu tuh kayak di sosial media kayak buat yang kelam-kelam. Tapi dianggap mereka itu keren dan estetik. Itu aku nggak paham sih kenapa kepikirannya seperti itu. Bisa dijelaskan per-Indian. Tapi kan Apip udah masuk skena India juga kan? Iya, cuman maksudnya bukan berarti aku benci sama anak-anak itu ya. Ya janganlah membenci, cuman kan kita pengen tahu nih indie itu seperti apa sebenarnya. Itulah kalau bahas masalah indie, kayaknya tiap orang kayak punya mindset sendiri sih tentang indie gitu. Kalau secara garis besar? Intinya sih ada 3 ya kalau menurut aku indie itu definisi yang kayak semua orang ujung-ujungnya ke situ. Yang pertama kayak genre musik, karena memang ada kan indie pop, indie rock tuh ada. Yang kedua, indie itu cerita tentang manajemen, misalnya nggak pakai label, oh berarti ini independen nih, independent label. Oh, indie tuh singkatan independen? Iya sebenarnya. Oh. Kan sebenarnya gini loh, zaman dulu itu. Sumpah aku baru tahu kalau itu. Zaman dulu itu misalnya kayak band kayak Ungu, Samson, mereka tuh harus ada label dulu supaya meledak gitu kan. Nah tapi zaman sekarang karena udah ada istilah indie independen tadi, nah siapa sih yang lagi terkenal sekarang? Oslo Ibrahim deh, atau siapa ya? Siapa band terkenal yang sekarang? Siapa sih? Yang indie? Ya, pokoknya gini, dia nggak butuh label yang gede banget, tapi jadinya ujung-ujungnya bisa meledak. Nah, itu independen gitu. Makanya sekarang kan label juga nggak terlalu berperan, tapi nggak tahu lah ya. Gitu. Ya, tapi kan kalau udah masuk label tuh ibaratnya udah lebih tertata lah pasti untuk manajemennya dan promosinya kan pasti udah tertata gitu kan. Tapi banyak keluhan artis-artis yang masuk label itu terbatas, nah jadi ada plus minusnya. Terbatasnya? Misalnya bikin musik nggak mungkin 7 menit, harus tahu refnya harus yang enak nadanya, jadi nggak bisa idealis. Oh, I see. Karena memang udah diatur sama si label itu sendiri kan. Iya. Itu kan kayak memang manajer kita juga jadinya kan. Iya. Ada bagusnya nggak sih sebenarnya? Ya kayak plus minus sebenarnya. Karena iya itu tadi ya, mungkin ada yang mengejar memang pasar, ada yang mengejar idealisnya tadi itu kan. Apip berat ke idealis. Iya, pasti. Oke. Udah pernah ditawari label? Garset yang pernah ditawarin label. Oke. Terus? Ya, kayak nggak cocok aja sih sama deal-dealannya. Aku nggak mau ngasih tahu siapa labelnya. Cuman. Tapi udah pernah. Bukan label nasional yang gede gitu lah. Labelnya label kecil. Tapi udah pernah. Pulang dari WTF. Oh, langsung berarti di sana langsung pertama kali dalam wawancara udah aku buka ini boleh nggak sih? Udah boleh. Ya kenapa rupanya? Kenapa sama Garset jangan aku. Ya paling nanti kami tunjukin sama anggota Garset gitu. Dibuka-buka. Tapi nggak apa, itu kan kayak udah pernah tawarin label, kan keren gitu. Udah main di WTF, sampai ditawarin label juga. Mungkin buat musisi juga sih, kita bisa kok nolak label, asalkan kita tahu itu nggak menguntungkan kita. Ngerti kan maksudnya? Ya, cuman kan kadang yang masih belum tahu ini kayak terkejut, gila aku ditawarin label, langsung iya aja. Satu lagi, label itu, kalau kita ditawarin label, kita udah harus komit gitu loh. Kayak, kok nggak mungkin aktivitasnya kuliah atau kerja gitu loh. Iya, karena kan pasti ada kontrak kan. Iya, betul. Makanya itu agak susah. Pasti. Terus sejauh bermusik nih, Beb. Gimana sih pendapat Apip tentang musik-musik yang diproduksi anak Medan nih?
Nih, seru nih, kita cerita anak Medan Medan nih. Medan sebenarnya orang-orangnya kreatif loh. Mm-mm. Aku sebut beberapa band, misalnya Psychotic Pleasure, Vintage Ya, Glasses, Boxquitos, Anjas, baru muncul Scorpio, baru banyak lah di Raf, baru banyak lah pokoknya band-band musisi-musisi solo ataupun band yang sebenarnya mereka tuh udah punya hebatnya Medan ini, mereka udah gampang nyari ciri khas. Kalau menurut aku, kalau kalian masuk ke eh, apa namanya panggung indie, pasti udah setiap band tuh pasti bedanya minta ampun gitu. oke, iya iya, ciri khas kayak yang Apep Narto, sendiri kan iya instrumental atau lain instrumental, terus lain untuk sendiri. fashionnya sendiri kan, Iya, sok keren. iya. Maksudnya, maksudnya kerasa kan? Maksudnya benar-benar beda gitu Iya iya semuanya. iya, paham sih. Cuman kalau Apip ini kan lebih terkenal dengan kalau fashionnya itu Mau pakai kena. Iya, iya, kimono, iya. mukena. Iya, Kok mukena sih? ya ponconya tuh sering dibilang mau kena soalnya, jadi gitulah ponconya. Bukan lah. Yang gombrong-gombrong. Hakama apa ya? Hakama Iya, juga. Hakama kan Iya, namanya. Iya iya iya. Terus gitu-gitu. yang pas Telekes kemarin ala-ala Itali. Itali Iya, gitu kan, ganti pakai-pakai gimmick. jas gitu kan. Terus mungkin kalau ada musisi lain ada contoh yang menarik siapa tuh? Psychotic Pleasure itu bandnya gila loh. Maksudnya Mm-mm, mereka kayak mm-mm. folk ala-ala apa Skotlandia. Terus Narto itu rapnya nyabla, jadi fundamental yang rapnya dark gitu. Jadi masing-masing kayak udah warna sendiri dan udah tahu kursinya masing-masing gitu. Nggak berebut Mhm. market itu sih aku suka dari Medan. Cuman mungkin karena mereka nggak dapat exposure yang sama dengan Jakarta, misalnya nggak ada publishernya, Iya nggak ada iya. label yang jelas misalnya gitu. Nah jadi benar-benar tergantung bandnya sendiri nih mau segimana gitu. Nah biasanya kalau bandnya itu udah ada achievement, misalnya kayak Gaset lah misalnya WTF, nah itu langsung meledak gitu kan pasti. Iya iya Aku iya ngerasa iya. aku ngerasa sih di Medan ini terkadang orang-orangnya lihatnya achievement bukan karyanya, itu yang harus dihati-hatiin. Bukan berarti orang yang punya achievement karyanya kayak aku Kayaknya lah misalnya. iya, Misalnya aku main sama Erwin Gutawa, Spotify aku biasa aja kok, nggak ngeledak-ngeledak kali gitu. Tapi Psychotic Flager, terus siapa lagi ya? Aku suka loh Psychotic Flager. Terus mhm. Boskitos, mereka tuh karyanya memang bagus gitu. Iya, Psychotic Pleasure aku suka karena kayak theme song game gitu nggak sih? Iya, Iya iya, iya kan? sih. Berarti Dengerin. dengerin musiknya Iya, gitu. dengerin kemarin aku nonton live-nya terus kadang-kadang aku buka juga di Spotify. Ini Hmm. emang yang kayak dingin gitu loh musiknya. Memudayakan orang Medan kayak kita gitu loh, yang mendengarkan. Kayak misalnya nih, aku tanya di tim di sini nih, ada Hmm. nggak yang dengerin lagu-lagu Medan? Kita kan nggak tahu gitu. Dan Tuh. sometimes itu nggak bisa dipaksa. Cuman sebenarnya mungkin ya itu tadi balik lagi karena sebenarnya bagus, cuman kurang entah dia promosi atau publisher Hmm. itu yang tadi itu aja Dan aku masalahnya. nggak bilang band Medan itu malas promosi ya. Terkadang mereka sudah melakukan berbagai macam cara Tapi untuk mungkin kurang disupport oleh teman-temannya gitu apakah nggak kita sih? harus sewa influencer dulu supaya bisa ya. Promosi itu emang Nah, mahal. buat sebagian orang Digital marketing. itu nggak keren loh. Hati-hati, ngerti gak? Terkadang buat band indie, nempelin influencer tuh kok gitu loh. Kenapa gitu? Nah inilah, ini pasti ada idealisnya anak indie nih. Iya, Coba terkadang kayak mana itu? yang nggak tahu. Aku juga nggak bisa bilang pasti ya, tiap band tuh beda-beda. Tapi culture sih ujung-ujungnya balik lagi. Culture yang kayak mana? Culture yang mungkin aku pengen terkenal tapi nggak terlalu pengen terkenal sampai Raisa kali gitu loh. Ngerti nggak? Ya kan sebenarnya mau buat karya, mau dapat achievement sama terkenal kan pastinya. Nah, masalahnya nggak sesimpel itu loh. Anak-anak indie Medan tuh kayak kompleks gitu loh mereka maunya gimana. Yang penting mereka pingin gini. Kalau menurut aku ya, mereka Mm-mm. pingin keren, looknya keren, Mm-mm. nampilnya keren, musiknya keren, Hah. dan hanya orang-orang keren yang menonton itu. Dan itu menurut aku kadang-kadang mindsetnya ada yang benar, ada yang salah, kita nggak tahu lah. Oke, ini mungkin mau ngasih tau juga nih buat sahabat kabar Medan nih ya. Kemarin terakhir ada kolaborasi dengan acaranya Erwin Gutawa dengar. Mm-mm. Wis itu gila sih. Itu ada berkombinasi lagi. Berkolaborasi dengan musisi-musisi dari 5 pulau ya. Iya. Nah, boleh ceritain nggak tuh? Itu kayak mana tuh? Jadi Bisa memulainya. sebenarnya tuh jalan alur ceritanya adalah dari Telecast 2019. Oke. Itu udah mau tembak tour. Oke, Iya, jadi iya kayak iya iya iya. oke, aku udah showcase, Mm-mm. yang belum aku pernah adalah tour gitu kan. Heeh, Nah, jadi udah kayak kasar gini, udah dapat tour agensinya. Jadi tinggal go aja nih gitu. Oh, udah ada Udah berarti ada ya. Emang gitu. direncanain sepanjang itu ya? Udah bahkan nama tournya pun udah ada gitu kayak Oke, tapi kotanya gara-gara Covid nggak iya, jadi. kotanya udah tahu mau kemana Heeh, aja, heeh. udah ngontek kawan-kawan, "Weh, aku mungkin mau ke sana," gitu kan. Covid kan Maret, Mm-mm. out lah udah. Iya, rencana touring tinggal rencana. event kita habis semuanya. Habis kan. Jadi di situ aku kayak ya mungkin aku nggak akan touring lah gitu ceritanya. Oke. Tiba-tiba jadi aku
aku nggak mau cerita detailnya gimana aku bisa main sama Om Erwin gitu ya. Cuman yang pasti ada beberapa gitaris di Medan yang aku nggak mau sebut berapa orang dan siapa-siapa aja. Cuman di scanning gitu loh medianya. Jadi kayak YouTube, Instagramnya, Oke. itu terus karya-karya itu di screening gitu. Aku bukan di sini aku bukan bilang aku yang paling bagus ya guys. Iya, Maksudnya iya. bukan Udahlah, tenang, tenang, tenang. bukan bilang aku yang So gimana-gimana. oke juga nggak apa-apa. Enggak, maksudnya aku mencoba humble di sini. Iya, oke, oke. Maksudnya mungkin karena laki aja dan mungkin karena menang packaging, Mhm. kurasa. Sama kayaknya waktu itu aku diinget, kan aku ada teknik yang nge-slap itu loh, kasar Iya, tahu, tahu, tahu. yang nabuk-nabuk senar itu. Mhm. Jadi itu dilihat sama timnya Om Erwin. Jadi yang kontak aku tuh nggak langsung Om Erwin. Jadi ada timnya lah gitu kan. Ditawarin lah kan. Langsung. Iya, ditawarin Oke, kayak oke. di DM kayak Oh, dari nge-DM cewek Instagram? gitu kayak mau nggak ikut sama Dari Instagram? dari Instagram Oh, oke, gitu. oke. Heeh. Ya siapa yang mau nolak lah gitu kan. Iya, Ya, iya. ya jebret lah mau kali gitu udah gitu Zoom meeting. Mhm. Zoom meeting di situ ada Om Erwin. Jadi langsung sibuk Wih. capture. Lah, iyalah, iyalah. Om Erwin lah. Baru seru. Jadi aku nggak tahu, aku nggak mau seberapa gitaris yang diseleksi. Jadi aku alhamdulillah masuk ke situ mewakili Sumatera, Mhm. Pulau Sumatera. Nah Om Erwin itu ngasih partitur Mhm. yang inner balok gitu. Dan ada spesifik solo bagian slap. Jadi kayak Om Erwin tuh suka bagian slap itu, bagian Oh, betul-betul itu biar kan. ada yang beda gitu Iya, ya. jadi Heeh. kayak karena kayak yang lain nggak gitu mainnya kan. Mhm. Terus ada bagian intro jamming di awal yang aku komposisiin. Mhm, mhm. Jadi bayangin aku harus komposisi plus baca partiturnya Om Erwin. Iya, Itu iya. Om Erwin tuh partiturnya udah kayak toge-toge berkumpul gitu. Kecil-kecil. Rapet-rapet gitu loh. Wah, gila. Jadi habis itu taping lah kan, rekaman. Udah belajar lagunya segala macam, koordinasi, udah main di SCTV, ternyata yang nyanyi Judika. Iya, aku kemarin ada lihat Aku sempat lihat tuh. aku nggak tahu ternyata yang nyanyi Judika. Kita nggak tahu loh siapa yang nyanyi gitu kan. Heeh. Ya udah Tapi itu sistemnya kalian rekam gitu. rekam. Jadi Mhm. 5 gitaris itu koordinasi di ya WhatsApp lah, kemudian di Zoom segala macam. Aku rekam sama di Dalitan namanya. Udah kirim ke sana gitu. Jadi aku dapat hikmahnya, Oh. ternyata aku nggak jadi tour, dapat yang lebih baik. Iyalah, luar Aku nggak biasa sih keluar, itu. sorry itu saya aku kalau tour bakal keluar duit kan. Iya, Ini aku pasti. malah dapat duit Heeh. Dan di rumah aja dan di ngerjainnya gitu. rumah Heeh. aja. Dan Iya. sorry itu saya kayak udah ngelompatin gitu loh, kayak aku nggak harus tour untuk jumpa sama Om Erwin gitu. Gila sih, itu Jadi luar biasa ya sih. itu Perwakilan. itu berkah kayaknya untuk mengobati tidak tour gitu lah. Iya, iya, iya. Dan itu tampil di SCTV ya. CTV. Itu terus setelah itu ada after effect-nya nggak setelah nampil di SCTV? Sebenarnya sebagai anak indie, aku nggak peduli masuk SCTV, cuman Heeh. nggak lah bercanda. Maksudnya sebenarnya lebih ke senang sama Om Erwinnya Mm-mm. daripada masuk TV-nya gitu. Ya, maksudnya kan itu kayak ada kebahagiaan tersendiri Iya. Dan pastinya kan. efeknya ya biasalah, jadi makin sering dipanggil-panggil orang. Cuman ada beberapa alasan yang buat aku di akhir-akhir bulan ini nggak bisa manggung dulu kan, Mm-mm. karena ada masalah kesehatan, bukan aku tapi ada masalah kesehatan yang mungkin aku nggak bisa sampein, dan Mm-mm. jadi ujungnya memang harus kayak break Dikurangin dulu. dulu ya. Dikurangin dulu. Aktivitas rame-rame ya. Iya gitu. Itu sih. Oke, itu keren sih. Maksudnya mewakili Sumatera dan tepatnya kota Medan gitu Iya, kan. jadi yang hadiah mewakili. manis terakhir lah gitu. Itu mantap, mantap, mantap. Dibayar manis lah ya. Iya. Walaupun belum bisa tur, tapi mungkin nanti bisa lah ya. Aku kayak- Tahun-tahun depan. Sejujurnya aku kayak istilahnya kalau udah game, Hmm. kayak ya udah kayak udah tamat aja loh gitu. Ngapain lagi tour gitu loh. Kesannya kayak Ya kan nggak apa-apa lah supaya nanti bisa langsung ketemu, mana tahu ada fans dari luar kota gitu. kayak keadaan kali ya. Iya, kan itu kan tetap harus boleh lah nganangan dulu. Tapi Iya sebenarnya bukan nganangan sih, harusnya udah terjadi, Harusnya cuman udah gara-gara terjadi, keadaan gitu. aja gitu kan. Banyak orang kayak gitu kan. Iya. Seperti itulah hidup. Iya, terus kalau untuk role model Afif nih, Hmm, siapa? Kok secara list sih ayah ya. Kayak Oke. aku orangnya family man soalnya. Yes. Tapi kalau terus guru musik aku namanya Pak Lilo. Mhm. Dan Pak Ilo tuh waktu aku tunjukin aku main sama jadi Pak Ilo itu dulu pernah main sama Om Erwin. Oke. Jadi waktu aku tunjukin sama Pak Ilo, kami kayak peluan gitu loh karena seneng lah gitu. Mhm. Terus ya udah sih. Paling kok orang model dari luar negeri ya kayak ya udahlah gitu, gitaris-gitaris yang terkenal lah gitu. Yang Iya gitu. gitu. Yang sebenarnya kalau aku sebut pun kayak males aja loh gitu. Kenapa? Karena nggak tahu juga aku gitu ya. Iya, bukan nggak tahu. Iya, iya. Ya itu sebut aja lah. Siapa tahu ada yang tahu dari sahabat kabar Medan. Oke, Daniel Gotardo, Miyavi, bukan. Oke. Miyavi. Miyavi, kemudian satu lagi Steve Vai kali ya. Siapa? Steve Vai. Orang mana tuh? Dia orang Italia, tapi Steve Vai itu bukan mainnya yang aku suka, marketingnya yang aku suka. Itu aja sih. Self branding. Iya, iya.
Oke, wih keren lah memang. Terus untuk rencana selanjutnya nih, rencana terdekat, ya selain musiknya atau mungkin kehidupannya atau mungkin Kayak pekerjaannya. kayaknya sih mau berkeluarga dulu sih bentar lagi. Apa? Mau berkeluarga dulu bentar lagi. Agak susah, diketutup rambut tadi. Itu sih rencana yang paling dekat dan difokuskan. Oh Kemudian, iya, makanya lagi banyak kali pekerjaan yang dikerjain ya. ya sebenarnya pekerjaan sih nyantai sih, nggak selebay-lebay itu juga Mm-mm. gitu. Jadi pas sih, jadi kayak ada waktu untuk keluarga. Terus musik sih, Garside tahun ini kalau lancar rilis Mm-mm. album Garside kan. Oke, mantap album baru. Terus? Jadi tahun ini kayak aku nggak solo, kayaknya aku mundurin ego dulu, mungkin ke Garside dulu. Mm-mm. Mungkin sebenarnya yang aku mau bocorin, sebenarnya EP aku udah siap untuk yang baru. Udah siap, cuman aku kayak nungguin momen yang tepat aja gitu. Luar biasa, memang banyak karya lah yang udah diciptain ya dari Iya. tahun 2014 tadi ya. Iya. Oke, rencana ke depan mau berkeluarga, EP, Garside untuk kerja. Ini udah selesai belum kemarin Apa? tesis? Ini kayaknya aku punya ya aku nggak mau takabur, kayak doain aja bentar lagi sidang sih. Oh, udah mau sidang berarti ya. Iya. Lebih sah berarti jadi Tapi ya pokoknya SPSI. apa sih? Apa sih gelarnya? Udah pokoknya ya gitu lah. Pokoknya ke arah situ lah pokoknya. Tuh kan, dia kayaknya menyampingkan itu gitu loh. Karena aku nggak ngerasa viewer mau tahu tentang gelar-gelar penting. Enggak, psikolog S2 itu apa gelar aku? Aku yang pengen tahu. MPSI psikolog, Bu. Oh gitu, jadi nanti bisa kalau aku mau curhat bisa lah ya. Bisa. Ya kan, jadi sahabat kawan Medan kalau mau curhat sama Apip bisa langsung DM aja di Instagramnya @afifnabawi. Mantap Follow kali. aku. Masih Iya. 3.000 followernya. Belum Iya, sampai dia berapa? mau OTW 30K. Berapa? 8.000 sekarang udah. 9. Dasar sombong. Masih sedikit lah kalau dibanding influencer itu ya. Oke, ya inilah sebelum kita closing ya kan. Tadi kan udah cerita-cerita mau gimana, apa tadi slap-slap, ya kan. Sikit aja nih, tunjukin ke sahabat kabar Medan skillnya Apip. Ini aku udah mempersiapkan Aku gitar boleh nggak main gitar sambil main tercinta. sepatu roda? Oh iya, belakangan aku ngeliat ya heboh juga main sepatu roda nih ya. Kayaknya mau membangun komunitas sepatu roda di kota Medan ya. Aku mau berhenti jadi musisi, aku mau jadi atlet sekarang. Terserah. Kalau gitu, terserah. Oke, ini dia kita saksikan bersama-sama Afif Nabawi. Sebentar aja nih ya. Iya, sikit-sikit aja lah. Oke. Iya, benar-benar sedikit. Itu tadi ya, yang slap-slap itu ya. Iya, jadi itulah. Itu memang maksudnya musik yang baru diciptakan detik ini atau emang Baru detik ini by the way. Mabuk-mabuk aja. oh ya, emang nunjukin sombong aja, nunjukin skill gitu sebenarnya kan. bukan musik sih, sombong aja. Iya, memang sombong aja. Kirain kan tadi kayak cuplikan dari lagu atau album gitu. Enggak. Emang sombong aja ya? Oke lah, itu dia tadi, keren sekali, terima kasih sekali lagi untuk Apip ya. Semoga nanti yang mau dibuat EP dan albumnya lancar ya, amin. tesisnya juga sukses. Kak San dan juga lancar. apanya nih? Semuanya yang diinginkan. Amin. Tim Kabar Medan juga, sahabat Kabar Medan semua aja. Iya, yang penting kita diberi perlindungan dan kesehatan pastinya Iya, ya. itu paling penting sih. Betul sekali. Oke, kalau begitu terima kasih juga untuk sahabat Kabar Medan dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.